Baik, selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maximilian Pratama, mahasiswa Maksi YAI. Saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing dan implikasinya pada return saham. Saya langsung ke latar belakang. Latar belakang. Windows Rising menjadi latar belakang dilakukan penelitian pada perusahaan proses initial public offering atau IPO tahun 2016. Informasi keuangan yang digunakan adalah DER, return dan return asset atau ROA. Sedangkan informasi non keuangan yang digunakan adalah umur perusahaan dan ukuran perusahaan. Underpricing menjadi fenomena yang paling sering terjadi dalam proses penjualan pertama saham IPO, khususnya harga saham yang terjadi di pasar esensial lebih rendah dari penjualan pertama saham. Oleh karena itu, underpricing dipilih menjadi mediator atau variable intervening dalam penelitian ini. Rumusan masalah, yang pertama, apakah debt to equity ratio atau DER berpengaruh terhadap underpricing? Yang kedua, apakah return on asset ROA berpengaruh terhadap underpricing? Yang ketiga, apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap underpricing? Yang keempat, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap underpricing? Yang kelima, apakah DER, ROA, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap underpricing? Yang keenam, apakah DER berpengaruh terhadap return saham? Yang ketujuh, apakah ROA berpengaruh terhadap return saham? Yang kedelapan, apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap return saham? Yang kesembilan, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham? Yang ke-10, apakah underpricing berpengaruh terhadap return saham? Yang ke-11, apakah DER, ROA, umur perusahaan, ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap return saham? Dan yang terakhir, yang ke-12, apakah underpricing merupakan mediator atau variabel intervening dalam pengaruh DER, ROA, umur perusahaan, ukuran perusahaan terhadap return saham. Berikut tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisa dan menguji pengaruh DER terhadap underpricing. Yang kedua, untuk menganalisa dan menguji pengaruh ROA terhadap underpricing. Yang ketiga, untuk menganalisa dan menguji pengaruh umur perusahaan terhadap underpricing. Yang keempat, untuk menganalisa dan menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap underpricing. Yang kelima, untuk menganalisa dan menguji pengaruh DER, ROA, untuk menganalisa dan menguji pengaruh debt to equity atau DER terhadap underpricing. Yang keenam, untuk menganalisa dan menguji pengaruh DER terhadap return saham. Yang ketujuh, untuk menganalisa dan menguji pengaruh ROA terhadap return saham. Yang kedelapan, untuk menganalisa dan menguji pengaruh perusahaan terhadap return saham. Yang kesembilan, untuk menganalisa dan menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap return saham. Yang ke-10, untuk menganalisa dan menguji pengaruh underpricing terhadap return saham. Yang ke-11, untuk menganalisa dan menguji DER, ROA, umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan underpricing secara bersama-sama terhadap return saham. Dan yang terakhir, yang ke-12, untuk menganalisa dan menguji underpricing berfungsi sebagai mediator atau variabel intervening atau tidak dalam pengaruh DER, ROA, umur perusahaan, ukuran perusahaan terhadap return saham. Berikut kerangka pemikiran. Di sini ada kerangka pemikiran. Yang pertama, X1 adalah DER atau debt to equity ratio, X2-nya return on asset atau ROA, X3 umur perusahaan, X4 ukuran perusahaan, Y-nya adalah underpricing, dan XZ-nya adalah return saham. Berikut jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk penelitian pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data, penggunaan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Berikut populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan go public tahun 2016
di Bursa Efek Indonesia sebanyak 15 perusahaan. Pemilihan sampel penelitian yaitu pada perusahaan yang melakukan proses initial public offering atau IPO pada tahun 2016 menggunakan metode proposis sampling dengan periode penelitian tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 9 perusahaan dengan total data observasi selama 5 tahun sebanyak 45 data. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan propositive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria perusahaan yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang harga saham pada saat pelaksanaan IPO mengalami underpricing. Yang kedua, perusahaan tidak berubah nama setelah melaksanakan IPO. Dan yang ketiga, perusahaan tidak mengalami overpricing. Berikut adalah hasil analisis regresi berganda atau fixed effect model struktur 1. Ya, dari tabel sini bisa dijelaskan atau bisa di hasil akhirnya adalah karena semua probabilitas kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan secara parsial dan simultan DER, ROA, umur perusahaan, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap underpricing. Berikut hasil analisis regresi berganda fixed effect model struktur 2. Dari tabel ini maka ada penjelasannya yaitu hasil penelitian menunjukkan secara parsial hanya umur perusahaan yang tidak berpengaruh terhadap return saham karena probabilitas besar dari 0,05. Secara simultan DER, ROA, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan underpricing berpengaruh terhadap return saham. Baik, berikut yaitu ringkasan hasil penelitian. Dari tabel ini dilihat bahwa ada 4 variabel independen, yaitu DER, ROA, umur perusahaan dan ukuran perusahaan, dan variabel intervening atau Y, dan terakhir variabel dependen atau return saham. Dari penjelasan bahwa DER berpengaruh terhadap underpricing karena nilainya 0,05. Stop dulu. Baik, dapat berikut ringkasan hasil penelitian. Dari gambaran ini dijelaskan bahwa ada 4 variabel independen yaitu DER, ROA, umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan variabel intervening atau Y yaitu underpricing, dan variabel dependen yaitu return saham. Dijelaskan bahwa DER, ROA, umur perusahaan, ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap underpricing karena nilainya di bawah 0,05. Begitupun sebaliknya terhadap return saham. DER berpengaruh terhadap return saham karena nilai probabilitasnya di bawah 0,05. Begitu juga dengan ROA dan ukuran perusahaan. Tetapi untuk umuran perusahaan tidak berpengaruh karena nilainya di atas 0,05. Jadi keseluruhannya bahwa variabel independen dan variabel intervening berpengaruh terhadap return saham. DER berpengaruh terhadap underpricing, ROA berpengaruh terhadap underpricing, umur perusahaan berpengaruh terhadap underpricing, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap underpricing. Sedangkan untuk DER terhadap return saham, DER berpengaruh terhadap return saham, ROA berpengaruh terhadap return saham, sedangkan untuk umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap return saham karena nilai probabilitasnya di atas 0,05. Sedangkan untuk ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham. Untuk analisis jalur hanya memakai data yang signifikan. Jika pengaruh lebih besar dari pengaruh tidak langsung, maka underpricing merupakan mediator atau variabel intervening. Jadi, underpricing merupakan mediator atau variabel intervening di dalam
pengaruh debt to equity atau DER dan ROA atau return on asset terhadap return saham, namun bukan merupakan variabel intervening di dalam pengaruh umur perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap return saham. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.